Di Pulau Jawa, di lereng gunung yang masih dipenuhi pohon-pohon yang tinggi, besar dan rindang, dan masih angker, ada sebuah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam, berternak, nelayan, mencari kayu bakar, dan juga menanam padi. Tersimpan sebuah kisah yang menarik dan mengherankan. Pada suatu hari, seorang pemuda desa melakukan aktivitasnya. Dia menelusuri jalan setapak menuju hutan untuk mencari rumput pakan ternak. Tapi tak disangka, hingga malam hari pemuda tersebut tak kunjung pulang. Tentu saja keluarga di rumah panik dan cemas. Lalu berita ini tersebar ke seluruh penduduk desa tersebut. Sontak saja, keluarga dan seluruh penduduk beramai-ramai mencari pemuda tersebut, menelusuri jalan-jalan setapak ke segala penjuru sampai menembus hutan-hutan lebat. Sampai hari menjelang pagi, tapi hasilnya nihil, pemuda tersebut tak diketemukan. Pencarian terus dilanjutkan hingga berhari-hari, tapi masih belum juga diketemukan. Lapor ke kepolisian tentang kehilangan, namun polisi juga tak bisa menemukan. Dan akhirnya keluarga dan masyarakat berkesimpulan bahwa pemuda tersebut telah tiada atau mati. Seperti adat kebiasaan, setiap ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka di rumah diadakan acara, mengundang sanak saudara dan juga tetangga untuk kirim-kirim doa pada arwah yang meninggal dunia. Waktu terus berlalu. Hari jadi minggu, minggu jadi bulan, dan bulan pun jadi tahun. Sementara kehidupan dan aktivitas penduduk desa sudah normal seperti biasa. Panorama alam yang indah, sawah ladang yang hijau membentang luas, diapit gunung-gunung yang tinggi menjulang. Kicau burung-burung yang merdu terdengar di mana-mana, seakan telah menghapus peristiwa hilangnya pemuda desa tersebut. Nah, waktu terus berlalu hingga sampai sekitar 10 tahunan pemuda desa tersebut menghilang. Tiba-tiba keluarga dan penduduk desa dikagetkan dengan kedatangan kembali pemuda desa tersebut. Sontak seluruh penduduk desa jadi ramai hingga ke desa-desa sebelah. Kemudian pemuda tersebut pulang ke rumah dan ditanya-tanya oleh keluarga. Bapaknya bertanya, "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kamu menghilang sampai kami sekeluarga menganggapmu kamu sudah mati?" Pemuda menjawab, "Aku tak tahu, Pak. Pada waktu itu, tiba-tiba seluruh badanku jadi lemas. Mataku berkunang-kunang hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Kemudian aku tersadar dan sudah di atas pohon besar yang tinggi dan rindang. Aku kaget dan kebingungan. Di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Bahkan aku tahu bapak dan warga mencariku tepat di bawah pohon tempat aku berada.
Aku panggil-panggil sekeras-kerasnya. Bapak dan warga tidak mendengar panggilanku. Aku bingung, menangis dan meronta. Tiba-tiba muncul sosok perempuan besar, rambut panjang, payudaranya besar, dan wajahnya menyeramkan. Aku tersentak kaget dan bertanya, "Siapa kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Aku yang membawamu ke sini. Aku tak mau dibawa ke sini. Kembalikan aku," pintaku. Perempuan itu hanya tersenyum sambil berkata, "Nanti kalau sudah saatnya." Setelah itu, perempuan itu menghilang bagai ditelan pepohonan. Kemudian aku berpikir, itu tadi pasti Wewe Gombel. Dia yang menculik aku. Aku ketakutan dan bingung. Mau turun dari pohon tak bisa karena tinggi dan besar. Akhirnya aku pasrah saja. Entah bagaimana jadinya diri ini. Aku pun terus duduk di atas dahan pohon yang besar dan cukup lebar, sambil kusandarkan tubuhku di batang pohon. Bapaknya bertanya lagi, "Bagaimana makanmu? Terus apa yang kamu makan, Nak?" Pemuda menjawab, "Setiap waktu makan, perempuan Wewe Gombel itu muncul dan membawa makanan. Tapi makanannya tak seperti yang kita makan, Pak. Makanannya terdiri dari daging busuk dan belatung bercampur darah. Dan aku pun menolaknya untuk makan, meskipun dipaksa. Dan terus saja seperti itu setiap hari. Jadi, sejak saat kejadian itu hingga saat ini, aku tidak makan, Pak." Bapaknya bertanya lagi, "Tidak makan selama bertahun-tahun. Tapi kamu kok masih hidup? Apa yang terjadi, Nak?" Pemuda menjawab, "Aku selalu merasa kenyang, Pak. Karena doa-doa yang Bapak dan keluarga kirimkan kepadaku di setiap waktu." Nah, sekian kisah ini. Semoga kalian semua senang. Subhanallah. Aku pernah mendengar Ustadz berceramah bahwa dzikir dan doa-doa bisa menahan lapar. Dengan cerita ini terbuktilah sudah. Nah, jangan lupa, pemirsa, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.